Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nama sebenarnya dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ia merupakan anak dari Abdul Muttalib, seorang tokoh besar suku Quraisy ketika itu. Secara kekerabatan, Abu Lahab adalah kakak kandung dari Sayyid Abdullah, ayah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi secara kekerabatan, Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW. Nama Uzza merupakan salah satu dari nama berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah waktu itu. Selain itu, ada juga berhala yang bernama Latta. Ia sering disebut-sebut oleh mereka pada saat mereka bersumpah. Adapun pemberian julukan Abu Lahab karena diambil dari ciri-ciri fisiknya, yang mana wajahnya sangat putih, sehingga terlihat kemerah-merahan ketika terkena sinar matahari. Dari sekian banyak riwayat yang menceritakan tentangnya, Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar, hatinya keras dan sangat mudah marah. Tubuhnya sangat tinggi dan tegap, suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, ia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah. Pagi itu adalah hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru saja menyingsing. Tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber harum itu. Ternyata sumber wanginya adalah dari budak perempuannya. Ia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar. Ia ingin memberikan kabar gembira kepada majikannya. Ia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Tuan Abu Lahab, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bocah yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab kaget dan sangat gembira. Ia sangat senang mendengarkan kabar kelahiran keponakannya. Abu Lahab tidak mampu membendung rasa sukacitanya. Maka seketika itu ia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang engkau beritahu soal kelahiran ponakanku. Pergilah engkau wahai Suwaibah, mulai hari ini kamu bukan lagi budakku. Kamu adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak mengira kejadian itu bakal terjadi. Ia kaget, ia terheran-heran. Ia tak menyangka majikannya yang kejam itu kali ini berbuat baik kepadanya. Hingga akhirnya, mulai saat itu, ia menjadi orang yang merdeka, layaknya orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia agung, yaitu baginda Muhammad SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu, sebab ia bergembira atas kelahiran Rasulullah, konon Abu Lahab diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ia menuliskan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Ia dalam kondisi yang sangat buruk." Abu Lahab berkata, "Aku setelah mati dan meninggalkan kalian, tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kuburan. Setiap saat aku disiksa, akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin." Abu Lahab menjelaskan, itu karena saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, waktu itu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya. Maka Abu Lahab merasa senang dan kemudian memerdekakan budak Suwaibah. Urwah juga pernah menceritakan tentang diringankannya siksa Abu Lahab ketika ia pernah memerdekakan budak ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Urwah berkata, "Suwaibah adalah bekas Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, 'Apa yang telah kamu dapatkan wahai Abu Lahab?' Kemudian Abu Lahab menjawab, 'Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu a'lam.' Maka dari itu, kita semua orang Islam patut bersyukur dan berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hendaknya kita perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana lazimnya pemuda Mekah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi walaupun begitu, ia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Ia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta, dan tidak bisa berbuat apa-apa itu. Mulai dari ujung kepala dan kaki, berhala Lata dan Uzza, ia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setelah di pagi hari merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Ia akan merasa sangat senang jika bisa membawa hasil tangkapannya pulang. Ia akan membanggakan itu kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti kebiasaan pemuda Mekah kala itu, ia akan berkunjung ke kedai untuk bercengkrama bersama teman-temannya sembari menenggak homer untuk memuaskan nafsunya yang ia anggap bukan sebagai perbuatan yang buruk. Walaupun begitu, ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Tetapi karakter Abu Lahab yang senang dengan kehidupan bebas membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaan itu, hingga akhirnya ayahnya membiarkan perbuatannya. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan suka kehidupan bebas, sikap setia dan penyembahan pada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikitpun. Bahkan setelah ia menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya terhadap berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 orang putra. Ia beri nama putranya dengan nama Mu'tab dan juga Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu keponakannya, yaitu Muhammad yang sangat disayanginya, yang dulu dielu-elukan saat kelahirannya, juga sudah berkeluarga. Muhammad sudah melahirkan anak perempuan dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Anak beliau, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, juga sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy ketika itu, Abu Lahab menganggap bahwa Muhammad adalah seorang tauladan, sedangkan istrinya Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan kaya raya. Akhirnya, Abu Lahab memutuskan untuk melamar 2 putri Muhammad sekaligus untuk 2 anak laki-lakinya. Kebetulan, Muhammad tidak keberatan, sehingga terjadilah perkawinan itu. Perkawinan yang semakin mengakrabkan hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, yaitu selain sebagai keponakan dan sebagai paman, juga sebagai besan. Jadi hubungan antara Abu Lahab dengan Rasulullah baik-baik saja sampai Muhammad diangkat menjadi nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah, beliau ditugaskan untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan kepada berhala dan segala yang mempersekutukan Allah. Namun karena merasa berat tugasnya yang diberikan kepada Nabi, lantas Nabi berpikir bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Dan karena itu, Nabi akhirnya menyendiri di rumahnya. Beliau lama tidak keluar dari rumahnya. Heran dengan kebiasaan baru Nabi, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muthalib, yang merupakan bibi Rasulullah, akhirnya mendatanginya dan menanyakan keadaannya. "Apakah engkau baik-baik saja, wahai ponakanku?" Saat ditanya, Nabi pun berkata, "Tidak apa-apa, wahai bibiku. Aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekatku." Kemudian Sofiyah berkata, "Wahai ponakanku, sampaikan pada kerabatmu apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, tetapi jangan sampaikan kepada Abu Lahab, sebab ia tidak akan mempercayaimu, ia malah akan mendustakanmu." Akhirnya Nabi mengundang para kerabatnya. Waktu itu datanglah sekitar 45 orang, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Sebagai strategi, Rasulullah menyiapkan jamuan makan. Setelah semua selesai menyantap makanan, Rasulullah kemudian menyampaikan maksudnya bahwa ia telah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Setelah Rasulullah menyampaikan maksudnya, lantas pamannya yang bernama Abu Thalib berkata, "Laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib." Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berucap, "Aku akan selalu membantumu. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab? Ternyata dugaan Sofiyah benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu,
namun ia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah. Dan esoknya, di suatu pagi yang buta, Rasulullah naik ke atas bukit Sofa. Kemudian beliau berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Ketika itu suara Rasulullah sangat keras, maka orang-orang yang sedang tawaf ataupun sa'i di Masjidil Haram mendengar suaranya dan menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan dari beliau, dan barulah Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada unta? Percayakah kalian jika kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Iya wahai Muhammad, kami percaya, karena kami belum pernah mendengar kamu berbohong." Lantas Nabi melanjutkan seruannya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku ingin memberi peringatan kepada kalian bahwa Allah memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Rasulullah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian lagi ingkar. Akan tetapi, tiba-tiba suara mereka langsung terhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dimulai. Hubungan antara Abu Lahab selaku paman dengan Nabi selaku keponakan yang dulu membuatnya begitu gembira mengetahui kelahirannya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yakni Rasulullah sebagai seorang muslim dan Abu Lahab sebagai orang musyrik. Ditambah lagi istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah. Hari demi hari berlalu, Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah, mulai dari mencaci maki, melemparkan kotoran di jalan yang dilewati Rasulullah. Bahkan ketika mereka tahu Allah menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, terutama Ummu Jamil, dendamnya pun semakin menjadi-jadi. Sebelum surah itu diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi tentang apa yang akan diperolehnya jika ia memeluk Islam. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab merasa lebih mulia, ia harus diistimewakan di atas umat Islam yang lainnya. Namun demikian, Nabi tidak membalas makian dari Abu Lahab, namun Allah menurunkan surat Al-Lahab. Setelah turunnya surat Al-Lahab itu, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menyeraikan putri dari Rasulullah. Bahkan Ummu Jamil kerap menebarkan duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah. Ketika istri Abu Lahab mendengar turunnya surat Al-Lahab, ia menuju masjid di mana Rasulullah tengah duduk bersama Abu Bakar. Ketika itu, Ummu Jamil membawa segenggam batu untuk dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata Allah menutupi pandangannya sehingga ia tidak mampu melihat Rasulullah. Meski demikian, ia menyampaikan kemarahannya kepada Nabi sambil menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Muzammam atau orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini kerap saling ditimpali oleh suaminya. Sepasang suami istri kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad di Mekah dengan membabi buta. Mereka bahkan tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad yang amanah dan berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka semula. Jika dulu Abu Lahab dengan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara memerdekakan budak, kini ia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Ia membenci Nabi, mengolok-olok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak lama berselang setelah Rasulullah hijrah ke Yasrib atau yang sekarang menjadi Madinah, terjadilah Perang Badar. Namun Abu Lahab sendiri, waktu itu ia tidak ikut perang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya tidak kuat, atau mungkin karena takut
dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Tidak ikut dalam perang Badar bukan berarti Abu Lahab berdiam diri membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-Ash ibnu Hisham untuk mewakilinya. Abu Lahab sangat menginginkan Al-Ash memenangi peperangan itu, makanya ia menyediakan kuda terbaik untuknya dan juga perlengkapan perang lainnya, termasuk pedang dan perbekalan. Dan apa yang dilakukan itu diabadikan dalam satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Anfal ayat 36. Alhasil, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Berkat pertolongan Allah, orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Abu Lahab sangat geram dan marah. Ia sangat sedih dengan kekalahan itu. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Aqobah ibnu Abi Mu'id dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu, sebagian lagi banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin hingga mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy, mereka merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan amarah Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahannya di dalam perang Badar itu. Tidak ada suasana yang senang yang dapat menenangkan hatinya dari penderitaan itu. 7 hari kemudian, Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan meninggal dunia. Kemudian ia dikuburkan di kaki gunung Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah atau lebih dikenal dengan Ummu Jamil juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama dengan Abu Jahal. Ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian Abu Lahab. Pertama, disebutkan bahwa Abu Lahab meninggal karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Kubro. Disebutkan bahwa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dimakamkan hingga membusuk. Tidak ada orang yang berani mendekat, hingga akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi. Maka kaum Quraisy menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh, orang-orang Quraisy melempari mayat Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar telah tertutup rapat oleh timbunan batu. Riwayat kedua menyebutkan penyebab penyakitnya adalah karena hantaman dari Ummu Fadl, yaitu istri dari Sayyidina Abbas yang marah karena sang budak, yaitu Abu Ra'fi, dipukul Abu Lahab setelah gembira atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya, kemudian memukul kepala Abu Lahab seraya berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Ra'fi saat majikannya tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas ia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Selang 7 malam, luka parah itu kian membekas sampai ke otak hingga menyebabkan pembusukan. Sedangkan riwayat ketiga mengungkapkan kisah tentang kematian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang dalam surat Al-Quran disebutkan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Bahwa suatu ketika Nabi melintasi jalan di area itu, istri Abu Lahab melempari beliau dengan ranting berduri yang dibawa di lehernya. Lalu ranting-ranting berduri itu terjebak di kerudungnya sendiri. Seketika itu, tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya yang sedang berjalan di depannya. Keduanya tewas seketika di tempat itu. Abu Lahab meninggal sebelum sempat menyadari perbuatannya dan bertaubat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah akhir kisah Abu Lahab. Janji Allah dalam surat Al-Lahab kini menantinya, dan sebelum hari kiamat tiba, ia juga akan merasakan beratnya siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.